Shalom, bertemu lagi di minggu pertama di awal tahun 2021. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang ajaib dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Hingga sekarang kami tiba pada hari yang ketiga di tahun 2021. Kami datang merendahkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi di saat ini, hari yang berbahagia, hari di mana kita datang kepada Tuhan dengan wajah yang bersukacita karena kita berada pada tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, di tahun yang baru tentu kita semua ingin memiliki harapan-harapan yang baru. Semua hal yang terjadi di tahun yang lampau 2020, di dalamnya ada sukacita, ada kesedihan, dalamnya ada berkat, dalam ada bermacam-macam pergumulan. Lupakan semuanya. Semuanya sudah berlalu dan tidak mungkin akan kembali lagi. Tetapi sekarang mari kita menatap masa depan dengan penuh harapan. Karena itu sesuai dengan janji Allah di dalam firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Ya, tetapi juga di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai 9. Ya, firman Tuhan saya bacakan bagi kita mendasari ibadah kita pada hari ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan melimpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Wah, luar biasa firman Tuhan ini. Bahwa Allah memiliki rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sedemikian indahnya. Karena itu masuklah di tahun 2021 dengan tetap berharap kepada Dia, Allah kita yang hidup, yang punya rancangan indah dalam hidup kita. Nah, mau tahu bagaimana caranya supaya kita tetap menikmati rancangan Allah yang indah selama tahun 2021? Namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan
pada waktunya. Ya, jadi untuk menikmati rancangan Allah dalam kehidupan kita selama tahun 2021, sesuai dengan firman Tuhan yang kita bacakan tadi, apa rahasianya? Yang pertama dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita di tahun 2021, fokus kita adalah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, kapan Tuhan berkenan ditemui? Inilah waktunya. Dia berkenan untuk bertemu dengan kita. Jadi dia rindu bertemu dengan kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari gunakan kesempatan dalam hidup ini. Carilah Tuhan. Ada banyak orang hidup di dalam dunia ini, fokus hidup mereka bukan kepada Tuhan. Mereka hanya mencari harta dan kekayaan dunia. Mereka hanya mencari kedudukan, kemuliaan, hal-hal dunia yang sifatnya sementara. Dan mereka melupakan hal-hal rohani. Mereka melupakan pribadi Tuhan yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa di atas dunia ini, yang mampu mengatasi bermacam-macam persoalan kehidupan ini. Saudara perlu datang mencari Tuhan. Nah, inilah kesempatannya supaya rancangan Allah yang indah itu terjadi di dalam hidup kita selama tahun 2021 berjalan. Maka rahasianya apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apakah kita mau berkomitmen untuk mencari Tuhan baik secara pribadi, ajak keluarga kita, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, semua kita bawa kepada Tuhan. Kita sama-sama mencari Tuhan, berdoa kepada Dia. Oh, mari kita mencari Tuhan. Kita bukan fokus kepada hal-hal materi dunia ini yang sifatnya hanya sementara saja, tetapi fokus mencari Tuhan. Maka rancangan-rancangan Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apa rahasia kedua supaya kita mengalami penggenapan rencana-rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kita, saudara? Berserulah kepada Dia selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6b. Nah, mari kita mau berseru kepada Dia selama ia dekat. Apakah saudara percaya Allah itu dekat? Kita baru saja merayakan Natal 2020 dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Dia menyertai kita, itu berarti Allah dekat kepada kita. Dia dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah yang datang ke dalam dunia, berjumpa dengan manusia, mencari dan ingin menjadi sama dengan manusia. Berarti Allah itu dekat dengan kita, bukan? Dia tidak jauh daripada kita. Karena itu berserulah kepada Dia selama ia dekat. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 ini. Mari kita berseru kepada Dia selama ia dekat. Dia dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tidak meninggalkan kita. Karena itu di tengah pergumulan hidup kita di dalam dunia ini, ada banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Kita sudah berteriak, berseru minta tolong mungkin kepada sesama kita, tetapi tidak ada solusi, bukan? Kita tahu ada banyak masalah yang kita hadapi. Masalah demi masalah silih berganti. Selama tahun 2020 kita sudah dipenuhi dengan bermacam-macam masalah kehidupan. Dan kita mau berseru kepada siapa? Ancaman, bahaya, sakit, penyakit yang terus datang melanda kehidupan kita. Saudara mau lari dan berseru kepada siapa? Krisis demi krisis kita hadapi, kesulitan demi kesulitan kita hadapi. Saudara mau berseru kepada siapa? Firman Tuhan mengajak kita, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia datang dekat dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu Dia siap memberikan pertolongannya
bagi pergumulan kehidupan kita, siapapun kita. Karena itu, gunakanlah kesempatan ini. Kita terus berseru kepada Dia. Pertama tadi kita sudah mencari Dia. Sekarang kita mau berseru kepada Dia. Maka rancangan-rancangan Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Rahasia yang ketiga untuk penggenapan rancangan-rancangan Allah yang indah dalam kehidupan kita selama tahun 2021 apa? Yaitu tinggalkan semua rancangan hidup kita dan berpaut kepada rancangan Allah. Apa yang dikatakan di sini? Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, mari Allah siap untuk menolong saudara dan saya. Tinggalkan segala rancangan hidup kita yang lama, yang penuh dosa, yang penuh kegagalan, dan sekarang ikuti rancangan Allah dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan ingin katakan kepada kita, lakukan itu. Mengikuti rancangan Allah yang indah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap berkomitmen tinggalkan kehidupan yang lama? Oke, sekarang sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah bahwa dalam jalan-jalan hidup kita yang lama, kita menemui kegagalan demi kegagalan. Dan sekarang kita mau hidup dalam kehidupan yang baru. Kita tidak lagi mengikuti rancangan-rancangan hidup kita. Karena rancangan manusia hanyalah rancangan penuh dengan kegagalan dan dosa. Tetapi rancangan Allah itu baik adanya. Rancangan manusia selalu gagal, tapi rancangan Allah tidak pernah gagal. Relakah Bapak Ibu dan saudara dan saya mau tinggalkan segala rancangan-rancangan kita, tinggalkan jalan-jalan hidup kita? Itu berarti kita harus merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, tinggalkan kehidupan yang lama, dan sekarang memulai tahun yang baru dengan kehidupan yang baru. Dan dengan demikian, rancangan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mau tinggalkan kehidupan kita yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tahun yang baru, sebaiknya kita memulai dengan kehidupan yang baru, sehingga hidup kita yang baru sekarang di dalam Tuhan adalah hidup mengikuti rancangan Allah. Maka percayalah, selama tahun 2021, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan pun akan menyertai semua yang baik terjadi dalam hidup ini. Ingat janji-janjinya yang indah luar biasa bukan? Dan saudara-saudara, bila kita mengalami bermacam-macam persoalan, jangan khawatir. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Dia juga berjanji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu.
Mari dengan sukacita kita menapaki perjalanan hidup bersama dengan Tuhan di tahun yang baru, dengan berserah diri kepada Dia, meminta berkat-Nya. Bapa, kami datang dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menjadi landasan kehidupan kami. Kami boleh melangkah dalam kepastian oleh karena Tuhan beserta dengan kami dalam berbagai pergumulan hidup ini. Berdoa ya Tuhan, setiap orang yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bila ada yang sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan berkenan menguatkan. Oh Tuhan, ada yang terjatuh, Tuhan berkenan untuk mengangkat dan memulihkan. Sehingga tidak putus pengharapan kami untuk mengalami rancangan-rancangan Allah yang indah dalam hidup ini. Dan biarlah kami memulai hari-hari hidup kami, berbagai aktivitas kami jalani hari demi sehari. Biarlah berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang asalnya daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus, tercurah dan memberkati kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berseru pada Yesus, berserah.